Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. Sobat Mintis, Mimin Healthies. Kembali lagi dalam acara Ngobras. Ngobrol asik dan sehat, tentunya hanya di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Iya, Mimin Healthies, setelah lepas dari pandemi COVID-19, kita kembali diingatkan pada kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, di mana penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh ini disebutkan fenomenanya seperti gunung es. Yang terlihat di permukaan sebenarnya masih hanya puncaknya. Di bawahnya masih ada jumlah kasus yang lebih besar lagi. Lalu bagaimana potret kasus HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Probolinggo tentunya sampai tahun 2023 ini? Topik tersebut akan kita bahas bersama sosok yang satu ini. Wah, siapa yang gak kenal beliau ya? Sosok energik di saat usianya sudah tidak muda lagi. Tapi kalau berbicara mengenai aktivitas sosial, beliau ini adalah orang nomor satu. Iya, kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ismail Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Ketua KPA Kabupaten Ya, Probolinggo. Sekretaris KPA. Sekretaris KPA Kabupaten Probolinggo ya Pak ya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Masih tetap ya Pak? Dari awal saya ketemu sampai sekarang begini aja Pak Is, nggak tua-tua gitu Pak. Sehat, yang penting sehat. Alhamdulillah sehat. Iya Pak Is, KPA saat ini masih aktif ya di Kabupaten Probolinggo Iya, Pak? masih aktif sampai sekarang, masih hidup karena tidak semua KPA di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur itu hidup. Jadi alhamdulillah KPA di Kabupaten Probolinggo itu masih eksis sampai sekarang ini. Mungkin hanya belasan ya ke Jawa Timur. Jadi alhamdulillah berkat doanya kita semua, KPA ini masih punya peran dalam hal memerangi menanggulangi HIV bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Baik. Ya, masih eksis. Iya. Pak Is, kita berbicara mengenai HIV/AIDS ini Pak, khususnya di Kabupaten Probolinggo saat ini. 3 tahun pandemi COVID-19 mendera Pak. Perhatian kita kepada HIV/AIDS sempat teralihkan gitu. Selama pandemi COVID-19 sebenarnya bagaimana sih Pak potret kasus HIV/AIDS khususnya di Kabupaten Probolinggo? Apakah tetap mengalami kenaikan atau justru saat ini angkanya sudah menurun ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi selama pandemi COVID-19 kemarin selama 3 tahun, dimulai tahun awal 20 saya kira itu memang ada penurunan kita, karena memang kita semua fokus pada bagaimana menanggulangi virus COVID ini yang memang sangat mematikan pada saat itu. Sehingga ya kalau menurut saya ada sedikit penurunan dalam hal aktivitas ini, karena ada beberapa teman itu yang terlibat di kegiatan kita mengatakan kayaknya virus HIV/AIDS ini kalah keren dengan COVID. Sehingga sementara ini agak sedikit kita lebih fokus lah. Namun waktu kita lakukan rapat koordinasi dengan yang dipimpin pada saat itu oleh Pak Timbul Brajoko selaku ketua kami, itu memang ada penurunan. Tapi kita yakini penurunan itu bukan karena karena kita melakukan pencarian itu menurun, sehingga datanya pada saat itu menurun. Kita tidak mempercayai itu karena memang aktivitas kita yang mencari orang-orang yang itu menemukan itu sedikit, sehingga itu angkanya juga turun. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Selama COVID ini kita kan tadi saya katakan fokus ya kita, termasuk kita KPA ini. Jadi kita kan ada manajer kasus itu MK ya, kita sebut MK itu manajer kasus, itu adalah pendamping ODA. Pada saat itu kita diminta oleh Bu Tantri waktu itu melalui Kepala Dinkes Pak Dr. Sodik ini kepada kita, memanggil kita untuk bagaimana, karena pada saat itu tiap hari itu banyak yang meninggal tidak tertangani dalam hal pemandikan itu, pemulasaran jenazah. Itu karena pasien itu HIV/AIDS? Bukan, karena COVID. Karena COVID ya. Karena COVID itu mereka agak sama. Sewaktu saya dengarkan di Surabaya rumah sakit juga gitu. Kita agak kedodoran ya. Sehingga kita diminta untuk itu. Oleh karena itu selama COVID itu teman-teman MK dari KPA itu fokus untuk melakukan pemulasaraan jenazah di 2 tempat. Di Rumah Sakit Wolyojati Kraxen dan Tongas itu. Jadi ada 6 itu, 3 di sana 3. Itu saya pernah
Sampai malam jam 2 itu waktu itu Dokter Diah Kuncarawati itu terus melakukan koordinasi ya. Pernah satu hari itu selama 24 jam 12 orang itu yang harus dimandikan. Dan itu kadang-kadang sulit kan, tidak diterima masyarakat dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang teman-teman NK yang perempuan ini juga memasukkan Ke peti jenazah. angkat peti jenazah ke dalam liang lahat seperti itu. Tapi lama-lama koordinasinya bagus, ada pembagian kerja dengan desa dan sebagainya, itu semua selesai. Jadi Teratasi ya, Pak. KPA pada saat itu banyak fokus kepada COVID ini. Jadi KPA di sini yang sebelumnya menangani HIV/AIDS karena COVID ini juga beralih fungsi. Ya. Jadi pemulasaran jenazah pasien Jenazah COVID yang pada saat awalnya itu. dari HIV saja, Iya. sekarang ke COVID. Ke Ya, COVID. Tapi ya. yang syukur alhamdulillah yang menurut saya itu hebat itu Allah Maha Kuasa ya. Satu pun tidak ada yang meninggal karena HIV/AIDS. itu. Bukan karena COVID itu. Jadi tidak ada satu pun yang tertular kemudian meninggal. Waktu itu kan ganas-ganasnya Delta itu. Jadi alhamdulillah itu kuasa Allah itu. MK semuanya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah ya sama Alhamdulillah. Namun memang ada satu tapi meninggal bukan karena COVID. Memang sakit itu waktu itu. Jadi memang bisa dibilang tadi sempat menurun ya Pak, karena itu tadi pencariannya mungkin menurun. ya menurun ya. Jadi karena semua aktivitasnya dialihkan ke penanganan COVID-19. Ya. Lalu Pak Is, selama terjadinya pandemi COVID-19 ini Pak, apakah ada penyintas HIV/AIDS yang terjangkit COVID-19 Pak? Jika ada, jadi, bagaimana ini Pak akhirnya? Lain mungkin. Menurut saya ini bukan dokter ya. Ya. Ini saya kan cuma dokter ada S-nya ini. Jadi mohon maaf. Tapi saya kalau ada Pada saat itu dokter yang ini mengkoreksi saya silakan. Begini, jadi menurut saya penyintas tidak ada istilah penyintas. Kalau penyintas dari COVID itu ada. Karena pada saat kalau orang kena virus itu selamanya akan mengendon di situ virus HIV-nya itu. Jadi tidak ada. Jadi mereka sehat itu karena mereka antibodinya udah jalan gitu loh. Jadi menurut saya tidak ada penyintas, tapi orang sehat, orang HIV yang sehat dan bisa bekerja itu banyak masih. Bahkan saya boleh katakan saya pernah baca itu jutaan manusia di dunia ini harus berterima kasih dengan adanya obat antiretroviral itu yang bisa membuat orang itu sehat, beraktivitas, berkarya dan sebagainya. Jadi masih bermanfaat untuk keluarganya, untuk masyarakat, mungkin untuk guru dan sebagainya, banyak itu. Lalu kalau menurut data dari KPA sendiri Pak, adakah mungkin yang sebelumnya sudah mengidap HIV/AIDS ya, disinyalir positif HIV/AIDS, kemudian terkena COVID-19? Ya, saya kira ada. Ada ya, data KPA. Ya. Nah itu kondisinya gimana Pak? Apakah Ya, kekebalan tubuhnya lebih kuat gitu dibandingkan orang pada umumnya? Tidak juga, mereka juga meninggal juga kalau kena COVID itu. Jadi Delta itu kan luar biasa, mengerikan itu. Siapa saja tidak pandang bulu. Termasuk apalagi mereka yang HIV ini ya, walaupun dia punya obat tapi tidak menjamin itu. Saya kira tidak ada kaitannya. Jadi memang tetap harus divaksin dan sebagainya. Ya, saya tidak mengerti teknis itu, tapi menurut saya tetap sama ya Pak. Kena juga bukan peluang sih kalau meninggal. Maksudnya sama-sama punya konsekuensi akan meninggal. Ya, kemungkinan untuk bisa meninggal banyak itu. Karena COVID pada saat itu memang lagi ganas-ganasnya. Baik, Pak Is, kita berbicara harapan hidup dari teman-teman yang terkena HIV/AIDS ini Pak. Bagaimana untuk harapan hidup para pengidap HIV/AIDS Mbak dengan mengonsumsi obat secara teratur? Apakah mereka bisa menjalani kehidupannya ini seperti orang normal Pak? Saya kira kalau mereka itu secara istiqomah melakukan atau mengkonsumsi obat yang diberikan oleh pemerintah itu, insya Allah akan hidup secara sehat dan mereka masih berkarya. Jadi menurut saya masih hidup. Sekarang ini datanya Pak, kalau KPA terakhir sekarang ini kurang lebih ada 2.600-an ya, lebih sedikit itu orang yang di kabupaten. Tapi yang meninggal sudah kurang lebih 800 ya, yang kena AIDS itu. Jadi masih ada kurang lebih ada 1.800 sekian itu masih hidup. Tapi saya katakan bahwa kalau mereka mau secara istimewa tadi mengkonsumsi ARV tadi itu, insya Allah akan hidup sampai panjang karena kita punya data itu kalau tidak salah yang tertua itu mungkin hampir 7 bulan, 69 tahun masih karena mereka konsisten mengkonsumsi obat itu. Obatnya masih tetap itu Pak, jenis ARV itu. Antiretroviral itu ARV. Tidak ada jenis obat baru ya? Sebetulnya antiretroviral itu terdiri dari bermacam itu ya obat. Jadi itu namanya
ART atau antiretroviral terapi yang mereka lakukan. Jadi ada beberapa obat itu saya juga tidak begitu tidak begitu hafal nama-namanya. Ada lamivudin dan sebagainya, itu yang tahu itu para MK. Jadi MK ini memang mengontrol, melakukan pendampingan untuk melihat sudah minum apa enggak, untuk mendorong dan sebagainya. Pak, itu ya. Tunggu, dari data kurang lebih 2.600-an. 2.600 itu ada berapa MK saat ini yang ada di kabupaten? Apakah masih aktif semua, Pak? Jadi masih aktif. Awalnya tahun 2011 kita merekrut MK itu hanya 4. Waktu itu kita juga awal-awalnya dulu ada namanya klinik VCT sama Pak Dr. Haryadi Santoso itu ya almarhum ya, yang kena COVID juga beliau sama istrinya itu. Pada saat itu kita mau melakukan mendirikan ya, membentuk klinik VCT. Pada saat itu kita ragu-ragu. Engko kayak pas gak sing datang gitu ya. Ternyata banyak ya, sekarang banyak. Jadi dan berapa MK sekarang, Pak? Ada 8 MK. Jadi waktu itu per 4 tahun 2011 kita rekrut, kemudian tahun 14 kita merekrut lagi 4. Jadi semuanya 8. Kalau dibagi kecamatan 24 itu rasionya menjadi 1:3. Sebetulnya idealnya itu satu orang itu 1:2 lah menurut saya. Ya. Tapi sekarang karena kita satu ya, tidak punya dana cukup kita. Karena kita merekrut oke lah. Tapi untuk bayar mereka selama honornya kan lebih 901 juta itu ya kita masih anggarannya terbatas ya, Pak, ya. Tapi ini udah ada usulan kemarin. Kebetulan kemarin itu disampaikan oleh mereka itu rapat pertama kan Pak Asisten ini baru menggantikan Pak Eri, sekarang Pak Santiono. Mereka mendapatkan masukan inilah Pak Santiono sekarang selaku asisten satu ya, asisten pemerintahan Kestra itu beliau adalah ketua saya, ketua pelaksana hariannya itu adalah asisten satu. Kalau atasnya dulu Pak Wabub itu adalah ketuanya, tapi mereka tidak mungkin ya, belum Pak Wabub sudah jadi PJ dan sebagainya, maka kenapa? Lebih perhatian atau bagaimana? Bukan, Pak? Karena itu fokus pemerintahan, jadi diberikanlah kepada Pak Heri Sulistyo waktu itu. Jadi Pak Heri itu dulu asisten, jadi sebagai kalahannya lah. Sekarang ganti oleh Pak. Tapi alhamdulillah pemerintah daerah ini ya, kabupaten ini menurut saya dibandingkan pemerintah lainnya itu sangat konsisten dan care ya, peduli terhadap benar Pak Is. Apa karena lewat podcast Pak Is ngomong kayak gini? Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Anggarannya juga disupport. Sementara saya katakan itu kalau kita ada grup-grup itu mereka kelimpungan karena tidak ada dananya. Tapi sistemnya kalau KPI itu dana hibah. Dana hibah ya, tapi berapa di bawah setiap tahun Pak? Kurang lebih 220. Nah, nanti tahun depan ini digelontor sama almarhum Pak Sodik ini. Pak, saya jangan banyak disiapkan ya, disiapkan Pak, ya? 350 sehingga nanti insya Allah kita melakukan lebih maksimal dan sebagainya. Kita melakukan ini ke depan ini insya Allah kita akan melakukan sosialisasi ya, karena mungkin beberapa tahun lalu kita dengar bahwa di Bandung itu ribut karena ada 410 orang mahasiswa terkena HIV, tapi ternyata itu kumulatif sejak tahun berapa. Waktu itu kita bingung apa yang kita lakukan, sehingga Pak Wabub pada saat itu memerintahkan saya untuk melakukan ini. Kita tidak punya waktu. Insya Allah tahun depan kita bergerak ke remaja ini. Oke, saya kira itu Mbak Mel. Kita tunggu aksinya apa nih di tahun depan ini untuk KPA sendiri. Pak Is, yang terjadi saat ini kita berbicara proses penularan HIV/AIDS Pak, karena ini juga informasi untuk masyarakat juga yang mendengar gitu. Yang terjadi saat ini bagaimana pola penyebaran HIV/AIDS khususnya di Kabupaten Probolinggo Pak? Kalau di ranking 5 tertinggi, kelompok atau golongan apa dan usia berapa yang paling banyak terjangkit virus HIV di Kabupaten Probolinggo? Jadi sebetulnya kalau kita bicara profesi apa yang paling banyak itu, jadi sampai sekarang itu nasional, provinsi dan kabupaten itu semua hampir sama bahwa paling banyak profesinya dari ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Mengapa ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga ini orang yang tidak berdosa, tetapi dosa termasuk kaum saya inilah. Jadi tertular karena bapaknya itu suka jajan keluar. Inilah sebetulnya yang masih banyak terjadi di Indonesia, di kita masyarakat kita. Korban berarti ibu rumah tangga ini. Ya, korban. Bisa melapor berarti Pak ya. Melapornya kemana? Tidak tahu juga. Tapi menurut saya inilah sehingga saya usianya Pak, usia berapa? Kira-kira mereka yang paling banyak sekarang ini malah justru yang produktif usia itu. Usia-usia 5 ke atas. 15, 50 sampai 49 itu kan usia produktif mereka. Kalau sudah tua karena saya enggak apa-apa lah, sudah mau
Udah Apa, sisa berapa tahun iya lagi? sudah mau ini Nggak sudah apa, yang bau penting- tanah. Tapi ini kan sayang. Iya, Mereka itu generasi harapan masih itu, bangsa, ya. masih bermanfaat itu kalau sudah kena itu. Jadi menurut saya ini memang tidak bisa diam, pemerintah bersama semua masyarakat dan lembaga yang peduli ini tidak bisa diam, harus semua. Karena kita juga di sini ada beberapa lembaga yang non pemerintah yang juga bersama-sama kita gitu. Pak Is, perkembangan tempat-tempat prostitusi yang ada di Kabupaten Probolinggo saat ini apakah juga menjadi pemicu tempat tersalurnya HIV/AIDS ini, Pak? Iya, jadi tetap triggernya awalnya sampai sekarang masih tetap hubungan heteroseksual ya, menurut data itu. Dan itu kan banyak diturunkan dari tempat-tempat prostitusi yang sebetulnya sudah tidak ada. Jadi tempat prostitusi itu tempat transaksi seksual itu masih ada, walaupun itu secara tersembunyi ya. Tapi sekarang ini sudah tidak pakai itu lagi, Mbak Amel. Jadi mereka sudah pakai ini HP, mereka sudah kenalan, chatting, jadi ketemu. Tahun kemarin kita lakukan semacam survei ya. Survei itu ternyata kalau dulu hanya hotspot, namanya hotspot untuk transaksi seksual itu hanya di bawah 40, hanya 30. Sekarang waktu kemarin itu sudah dilakukan survei ada 70 lebih tempat hotspot melalui ini di Kabupaten Probolinggo. Iya, kabupaten. Jadi ini memang mengkhawatirkan. 70 ya Pak. Iya, 70 tempat ya. itu yang kita itu didanai ini dari Dinas Kesehatan juga yang melakukan kegiatannya bidang P2. Jadi itu akurat itu karena memang betul melakukan survei ke tempat-tempat itu. Jadi disinyalir tempat-tempat itu menjadi tempat untuk penularannya juga, Pak ya. Namun kalau mereka itu secara istiqomah katakan ya mohon maaf kalau mereka dulu kan ada program kita menyebarkan kondom itu kalau mereka payahnya masyarakat ini merasa sehat gitu. Nggak pakai itu alat pengaman padahal itu sangat penting gitu. Lagi-lagi korbannya ibu-ibu istri yang di rumah dan gitu. Kemudian yang lebih fatal lagi turun ke anaknya. Jadi itu kehamilan dari itu kemudian turun ke anaknya kalau dia tidak dilakukan apa ya. Sekarang ini kalau misalnya semua orang ibu-ibu HIV itu atau yang tidak itu dilakukan pemeriksaan semua screening. Jadi dilakukan lebih hati-hati sehingga tidak menular. Contohnya begini, kalau ada ibu-ibu yang hamil dan itu ODA, maka tidak bisa dia melahirkan secara normal, harus lewat sesar supaya tidak risiko terkena oleh itu. Ya, jadi sekarang ini banyak anak-anak. Nanti minggu depan ini Jumat itu kita mengumpulkan teman-teman itu anak-anak yang sudah remaja yang dulu dapatnya dari ibunya. Dari bapak ibunya. Maksudnya itu ketika dia hamil dia punya anak sekarang udah besar mereka. Besok kita kumpulkan hari Jumat itu. Tapi mereka juga positif, Pak. Jelas positif. Jadi tapi banyak. kondisinya sehat ya. Karena mereka mengkonsumsi itu sehat. Obat itu tadi. Iya. Jadi kan ada yang mahasiswa itu, ada yang mahasiswa dan jadi banyak. Kalau ditanya berapa yang paling mudah ya bayi itu paling mudah, Pak Amel. Baik. Pak Is, ada kira-kira tadi bilang ada 20 tempat yang disinyalir untuk jadi penularan itu. Hotspot itu sekarang 70 lah. 70 dengan termasuk yang pakai ini ya. Kemudian upaya-upaya ini Pak, kalau kita berbicara upaya pencegahan dan pendampingan apa yang masih intens dan kontinu yang dilakukan oleh KPA sendiri saat ini? Sementara ini KPA ini kan semacam lembaga ya mitra pemerintah yang sebetulnya bersama-sama OPD ya membawa Pak Ketua ini Pak Wabub itu kemudian turun ke Ketua Pelaksana Hariannya itu Pak itu membawai beberapa OPD yang akan menangani itu secara koordinatif. Di dalamnya itu ada Dinkes, ada Dinas Sosial, ada Rumah Sakit, Polijati, ada Tongas, ada Disnaker dan macam-macam dalam rangka itu keroyokan itu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi banyak dilakukan termasuk di dalam yang saya tahu itu Dinkes itu puskesmas itu melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan juga termasuk ada namanya kelompok-kelompok di masyarakat namanya WPA, kelompok warga peduli AIDS ya yang di Tegal Siwalan, ada dulu M-Tupa, dulu juga di Paiton namanya P3KM itu Pak Gadot itu melakukan kegiatan itu sosialisasi melalui macam-macam yang dilakukan itu. Jadi termasuk di dalam saya katakan tadi
ada lembaga-lembaga non pemerintah, yang di sini namanya itu KDS, kelompok dukungan sebaya itu, yang Mbak Vita itu MK kita sangat konsisten di situ, aktif untuk melakukan segala macam, termasuk pendampingan macam-macam itu. Mereka juga melakukan penyuluhan dan sebagainya. Termasuk yang besok itu dilakukan itu juga dukungan mereka nanti uangnya. Teman-teman MK. Iya, teman-teman yang di bawah Mahameru kan tidak salah. Di pusat itu ada Spiritia dan sebagainya itu. Itulah sebetulnya yang juga bersama Dinas Kesehatan pemerintah membantu bagaimana agar upaya-upaya pencegahan dan ini bisa sebagainya. jalan Ya, Pak, karena sampai ada mulai dari preventif, kemudian kuratif, kemudian rehab, ya, itu promosi itu. Itu harus kita lakukan. Kita bahkan sebetulnya konsepnya yang bagus itu adalah kalau preventifnya ini, promosinya ini, sehingga tidak sampai kuratif. Tidak sampai kuratif, Ya. tidak sampai terjadi. Rehabnya itu di Dinsos. Nah, kita punya rumah singgah. Jadi di mana sekarang rumah singgah? Rumah singgah itu di dekat Rumah Sakit Walijati. Fungsi nggak kira-kira saat ini? Fungsinya tapi untuk menampung orang-orang yang mau melahirkan. Khususnya mereka adalah yang rumahnya jauh. Keluarga jauh. Sehingga mereka tidak, misalnya besok harus kembali, mereka tidak harus kembali ke sana, tapi kita tampung di situ. Dan sampai itu proses pemulihan ya Pak ya. Itu yang pemerintah kabupaten itu yang mendorong itu. Saya malah waktu itu dimarahi Pak Abu berkali-kali. Kapan ini? Ada yang berani marahin Pak Is? Oh ada, Mbak Amel aja berani kok. Mbak Amel. Jadi kan pimpinan saya oke siap, saya bilang itu. Pak gini, akhirnya jadilah forum rapat, memanggil semua, siapa saja Pak Perda, keuangan semua. Jadilah rumah singgah itu. Jadi sekarang ini orang-orang di Waluyo ya Pak ya, di Waluyo dekat Waluyo Jati, bukan di Waluyonya. Dulu dekat Waluyo. Di sekitar Waluyo Jati sana. Ya Pak Is, sampai saat ini Pak Is, apakah masyarakat kita secara umum ini masih tetap kuat sikap aliansinya atau pengasingan? Alienasi. Terusnya terhadap stigma terhadap teman-teman yang mungkin mengidap HIV ini Pak. Saya kira akan tetap ada di masyarakat itu. Tetapi khawatir ya Pak ya? Tetapi saya yakin juga bahwa sudah banyak orang yang berubah. Karena contohnya begini, kasus misalnya, dulu ada penolakan kepada anak-anak itu yang anak sekolah itu sekolah di situ, banyak penolakan. Oh di tempat sekolah. Di tempat sekolah itu. Ada yang sampai menolak. Karena tahu dia HIV. Tapi sekarang sudah ada beberapa sekolah itu, banyak sekolah itu yang menerima, bahkan sudah waktunya kamu minum obat karena ARV itu harus diminum setiap hari gitu loh. Jadi mereka waktunya malah kan. Jadi ini menurut saya salah satu indikator bahwa tidak semua orang menstigma, tapi tetap ada kekhawatiran ya, kekhawatiran. Itu tetap saya kira tidak semua kita bisa mencapai semua orang. Balik lagi ya Pak, padahal proses penularan HIV/AIDS itu melalui. Ya jadi saya katakan saya kalau belajar dari Dinas Kesehatan itu saya masih ingat saya dari teman-teman dulu itu. Jadi ini adalah menular. Tetapi sangat sulit menular, tidak seperti hepatitis, TBC dan sebagainya, batuk dan flu sakit mata misalnya, tidak tahu. Tapi ini kan sulit, hanya ada 3 kan yang bisa menularkan, itu hubungan seks yang berisiko, kemudian karena injeksi suntikan yang tidak steril, kemudian dari ASI dari ibu ke anaknya, karena di luar itu tidak bisa. Karena saya juga bergabung bersama-sama kumpul-kumpul sama orang HIV ini bertahun-tahun. Jadi waktu itu minta dites saya, forum minta coba Bapak dulu tes dulu, semua dites. Ternyata ada rasa takut, ada rasa takut ya. Waktu mau buka ini sama staf saya itu, sama staf saya KPA. Ayo Mas, sama buka dulu, Bapak aja dulu gitu. Ternyata saya buka sama-sama, ternyata negatif. Sampai sekarang insya Allah negatif. Itu kuasa Allah juga menurut saya. Pak Is, lalu sekarang ini Pak, langkah pencegahan HIV/AIDS yang paling dirasa efektif ini apa sebenarnya Pak? Ya, jadi paling efektif masih tetap pakai ABC itu ya, ABC. Jadi abstinen itu artinya puasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko itu. Hindari itu melakukan hubungan seks itu ya. Kalau misalnya remaja ya tunggu sampai nikah dan sebagainya, jangan free sex dan sebagainya, harus kita itu, karena itu juga banyak anak-anak juga yang kena itu semacam itu. Kemudian yang kedua, be faithful. Be faithful itu artinya setia kepada pasangan. Ya, jadi suami-suami ini harusnya setia.
satu suami ya satu istri gitu loh. Ya, tapi saya tidak mengatakan itu. Boleh kan ada beberapa Gus itu yang 2 3, tapi kan istri yang sah itu ya. Jadi betul. Itu. Jadi bukan istri satu nanti satu di Surabaya, satu di Malang, satu di Probolinggo, bukan, tapi jajan. Satu iya jajan. Kemudian yang ketiga itu adalah drugs itu ya. Jadi jangan menggunakan itu itu. Saya kira penting hubungan seks, kemudian tidak melakukan hubungan seks yang berisiko, kemudian setiap pasangan dan pakai kondom kalau sudah. Kalau misal nggak bisa ditahan. Kalau satu misalnya ada satu, jadi satu ini kan ada cinta sudah. Misalnya satu orang ini perempuan ini ternyata, kan HIV ya, HIV, suaminya meninggal. Ini orang cinta betul, maka mau tidak mau dia harus melakukan itu. Kontrasepsi itu kontrasepsi kondom itu. Baik. Pak Is, terakhir nih Pak, sedangkan untuk mereka atau teman-teman yang sudah terlanjur terjangkit HIV/AIDS, apa yang kemudian harus dilakukan? Jadi pesannya teman-teman dari Dinas Kesehatan bersama Rumah Sakit Keliling VCT itu mau tidak mau kalau mereka mau berhidup dengan cara sehat dan bisa berkarya, bertugas, beraktivitas dan sebagainya, maka mau tidak mau harus mengkonsumsi itu selama obatnya kan gratis ya Pak? Gratis cuma-cuma itu. Kalau orang biasa pensiunan pun habis itu, bisa bangkrut itu. Kalau beli karena jutaan itu. Didapatkannya dari mana? Dari puskesmas? Sekarang ada 5 ya puskesmas yang itu. Dulu hanya 1 di rumah sakit. Sekarang udah ada bisa mengambil di 5 puskesmas itu termasuk Leces itu Mana aja 5 itu Pak? Saya enggak apa-apa, saya tahu itu Leces, yang saya tahu itu Keraksan, kemudian Depaiton, kemudian Besuk, yang enggak salah. Tapi yang satu lupa saya. Tapi yang penting itu bahwa jangan sampai mereka itu melalaikan itu, karena sekarang ini ada beberapa teman-teman Oda ini yang begitu sehat, merasa sehat itu dia lepas. Lah itu kalau drop itu lebih membahayakan. Bablas, pokoknya kena AIDS itu mesti tidak ada, sulit. Berarti ada 5 tempat yang tempat kita namanya obat ARV itu ya Pak ya. Berarti sudah by data untuk obat-obat Pak ya. Iya. Jadi itu datanya ada di Dinas Kesehatan, ada by name by address-nya ada, dan itu teman-teman MK dan University punya itu data itu. Tapi memang mau tidak mau, kalau mau hidup secara sehat harus itu mengkonsumsi obat itu tadi secara istiqomah. Baik, agar aktivitasnya juga tidak terkendala ya Pak, tidak terganggu. Banyak tuh sopir guru masih ngajar dia. Alhamdulillah. Baik, Pak Is, tidak terasa ini kurang lebih 30 menit sudah kita berbincang mengenai HIV/AIDS khususnya yang ada di Kabupaten Probolinggo. Terima kasih ya Pak Is atas waktunya. Sehat selalu buat Pak Is. Amin. Sukses untuk KPA. Ya. Semoga kita lihat nanti ke depan giat-giat KPA ini bagaimana khususnya untuk menekan angka HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Probolinggo. Mohon dukungan doanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik pemirsa atau sobat Mintis, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Ismail Panji selaku Sekretaris KPA Kabupaten Probolinggo. Saya mewakili kerabat bertugas pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih dan kita sampai jumpa lagi. Sahabat Mintis khususnya di podcast dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Matur nuwun.